Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koko, ohayo, konnichiwa, konbanwa. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun Anda berada ketika melihat video ini. Jadi tadi di kotak pos gua itu ada 2 surat. Kita dapat surat, bacot. Tapi kenapa di Jepang masih pakai surat ya? Padahal kan Jepang udah negara maju gak sih? Apa belum kenal sama yang namanya via SMS atau WA? Apa mereka segaptek itu? Apa alasan dibalik mereka masih menggunakan amplop? Saya tidak tahu. Jadi yang pertama ini amplopnya itu seukuran sama amplop kondangan lah. Semoga ya duit sih, ya kan? Nah yang satu lagi ini ukurannya mirip kayak surat ngelamar gawean yang lamaran ya dititipin di pos satpam. Ukuran segini gini kan, nitip ke pos satpam. Pak nitip pak loker. Tadi gue udah buka, gue udah baca juga semuanya. Ya kira-kira gue paham sedikit lah. Lu kira gue paham sendiri? Tidak, sayang sekali. Tulisan gundul kanji macam apa ini? Saya tidak mengerti. Mohon maaf, saya memang sering dikatakan sipit sama teman-teman saya, tapi saya bukan dari negara matahari terbit. Mohon maaf. Lagi pula, buat apa kita baca dalam bahasa Jepang kalau masih ada yang namanya Google Translate kamera. Nah jadi kedua surat ini gue dapet dari pemerintahan kota atau kabupaten gitu. Jadi gak semua wilayah dapat 2 surat ini. Nah di surat yang kecil ini isinya surat implan chip. Maksudnya vaksin. Emangnya gosip di negaraku? Oh, vaksin isinya chip. Nanti kalau kamu disuntik vaksin, semua data kamu akan diambil. Kamu akan selalu ketahuan dimanapun dan kapanpun Anda berada. Hahaha. Jadi semua kalangan sekarang udah pada dapet, mulai dari yang orang Jepang sampai orang yang pekerja asing kayak gua. Anak magang pun juga udah pada dapet. Jadi beberapa bulan lalu Jepang itu memang masih fokus sama umur yang di atas 60. Tapi mulai sekarang ini udah di bawah 60 tahun itu udah pada dapat vaksin. Jadi di dalamnya ini isinya ada banyak sih. Nah yang pertama ini isinya itu tentang vaksin yang digunakan. Jadi di sini kita dikasih tahu bahwa vaksin yang dipakai itu vaksin Pfizer yang didapat dari Amerika. Di sini pun tertulis tingkat kemanjurannya itu sampai 95% dan ini sudah diuji klinis di Amerika, di Turki, Brazil, Jerman dan lain sebagainya. Kalau Sinovac itu kalau nggak salah 65% apa ya? Ya jadi beda sekitar 30% sama vaksin yang dipakai di Indonesia. Nah terus dari yang gue pernah baca-baca juga, jadi vaksin ini beda dengan vaksin Sinovac yang dipakai di Indo. Kalau vaksin Sinovac itu berasal dari virus yang udah dilemahkan atau dimatikan. Sedangkan vaksin Pfizer ini menggunakan messenger RNA. Messenger RNA ini hanya materi genetik yang bisa menginstruksikan sel tubuh lu supaya membuat protein spesifik untuk dikenali sama sistem imun. Jadi jatuhnya vaksin ini itu kayak benda asing dimasukin ke tubuh lu, tapi benda asing ini akan membuat sistem antibodi yang khusus untuk melawan corona. Terus di sini juga dikasih tahu vaksin ini diberi secara gratis dan umur penerima vaksin minimal 16 tahun ke atas. 2 kali disuntik tapi berjarak 3 minggu. Jadi kalau misalkan hari ini lo disuntik, 3 minggu lagi nanti disuntik lagi. Nah, sekali suntikan itu 0,3 ml. Di sini juga dikasih tahu bahwa ada orang yang gak boleh menerima untuk vaksin ini. Siapa saja, efek sampingnya apa aja, dan orang yang harus berhati-hati setelah menerima suntikan yang pertama. Terus lanjut kita ke lembar yang kedua itu. Nah, ini jadi lembar yang kedua. Jadi tata cara vaksinnya, setelah dapat surat ini dan baca yang lembar pertama tadi, disuruh bikin janji via website atau enggak via telepon. Isi janjinya itu kapan kita bisanya dan mau di mana rumah sakitnya
sesuai dengan lembar yang ketiga ini nih. Mana ya tadi ya? Oh ini. Nah jadi ini isinya. Nah ini ada rumah sakitnya, ada nomor teleponnya, terus juga ada lokasi alamatnya. Kalau bisa pilih yang paling terdekat dan telepon aja salah satu rumah sakitnya. Karena setelah suntik yang pertama itu ada efek samping, yaitu otot lu itu akan menjadi melemah gitu. Kayak kalau misalkan naik sepeda kan mau nggak mau yang deket lah, capek ntar loyo. Terus lanjut lagi, ini ada kuesioner. Jadi hari ketika kita ingin vaksin itu harus disuruh isi ini, kayak panas apa enggak hari itu, ada penyakit apa aja yang menimpa dan lain-lain. Ya kayak kuesioner biasa aja sih ini. Terus lanjut lagi ke lembar yang terakhir. Nah, di sini ada nama kita. Ini harus dibawa ketika vaksinasi di Jepang. Jadi nanti setelah kalian disuntik pertama itu kayaknya bakal ada stempel di sini. Jatuhnya ini sertifikat vaksin kalian. Terus juga jangan lupa bawa KTP kita di Jepang, yaitu Zario Cardo, dan juga paspor. Soalnya sebagai kartu pengenalan diri kan. Begitulah isi amplop yang pertama ini. Gue nggak tahu vaksinasi di Indo itu kayak apa, tapi gue ngerasa di Jepang ini terbuka banget. Bahkan sampai efek sampingnya itu dikasih tahu semua. Ketika gue baca jadi gue ya langsung percaya gitulah. Terus juga udah diuji coba juga di negara-negara gede kan. Yang gue bingung kenapa di Indonesia itu banyak banget isu vaksinnya ya. Kira-kira menurut kalian apa coba? Tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke surat yang kedua. Ini surat yang gede. Surat kedua ini jatuhnya gua rasa kayak sogokan kita sih untuk ikut vaksin. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena isinya itu duit sembako senilai 5.000 yen atau 650.000 yen. Tapi dalam bentuk voucher coy, dalam bentuk voucher. Jadi per voucher itu 500 yen ya, karena dikasih 10 lembar jadinya ya 5.000 yen. Voucher ini tuh bisa dipakai di beberapa tempat kayak supermarket buat kalian beli sembako, tapi bisa juga dipakai buat beli selain sembako. Ada juga yang buat ngisi bensin, ada juga yang buat beli peralatan kosmetik dan lain-lain. Jadi ya jatuhnya kalian kayak dikasih duit sih, cuma dalam bentuk voucher aja. Jadi tempat-tempat yang menerima voucher ini itu dikasih tahu di lembar yang ini nih. Nah ini jadi ada banyak listnya ini. Ada banyak listnya tempat-tempat yang menerima voucher ini. Jadi di lembar ini ada toko-toko serta di sana itu apa yang bisa ditukar gitu, kayak makanan, minuman, kayak supermarket, terus peralatan mandi juga bisa yang bisa ditukar sama kupon ini tadi. Gue jadi mikir kenapa pemerintah Jepang lebih memilih voucher ketimbang sembako langsung. Karena voucher lebih sulit untuk dikorupsi. Kalau pakai sembako kena tilep 10.000 uang administrasi. Ya administrasi. Kalau pakai duit masih ada sih kemungkinan korupsinya juga. Soalnya seingat gue banyak tuh pas pemilu di Zimbabwe, katanya banyak penduduk yang terdaftar di pemerintahan tapi tidak ada orangnya. Kalau kayak gitu uangnya masuk kemana tuh? Terus coba korup pakai voucher ya kan? Gimana coba kalau korup pakai voucher? Masuk nih supermarket, nih ceritanya nih. Menteri belanja kan, ya kan? Menteri belanja. Terus kasirnya bilang pasti kan ke temannya nih, menteri itu menteri, iya, Pak Menteri, iya menteri, pasti diingat itu pas bayar ya kan. Pas bayar ke kasir ngeluarin voucher. Gua rasa itu menteri makanya juga malu sih ya kan. Sekali aja pasti malu lah ya, masa menteri
Ya kali menteri masih nerima sembako walaupun 650.000, nggak salah sih karena masih warga negara itu kan. Cuma ya kali ya kan. Nah yang jadi masalah tiap datang ke supermarket nuker voucher terus, pasti dicurigain sama kasirnya. Kayaknya ini Pak Menteri lu ke voucher mulu ya tiap hari ya. Soalnya si menteri punya voucher 1 triliun, isinya 50 ribuan. Ya. Mampus lu, pusing lu ngabisin ya. Ya tapi kalau di Zimbabwe juga kalau pakai voucher kayak gini kan kerjasamanya itu sama ya, kalau di Zimbabwe mah ilfi mirit indi mirit. Kayaknya netizen juga akan ngomong kali, ini pasti pemerintahannya dapat duit dari hasil kerjasama Ilfi Mirit Indi Miring. Udah nggak halu mulu. Lanjut ke lembar yang terakhir ini surat keterangan voucher dari kota tempat gua tinggal. Jadi ya cuma pemberitahuan aja sih, terus kalau ada apa-apa ada nomor ini yang bisa dihubungin. Jadi ya segitu aja video gua kali ini. Ya begitulah vaksinasi di Jepang dan pembagian sembakonya. Semoga ada ilmu yang didapat dari video ini walaupun tidak bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel gua biar gua makin semangat bikin kontennya. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sembakoan.